wabarakatuh. Salam, Vida Dharma Anaraga. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Trisha Sonia Isgimah dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Cibadak. Di video kali ini, izinkanlah saya untuk membahas mengenai diagram interaksi pelaku ekonomi atau yang sering dikenal dengan istilah circular flow diagram. Sebenarnya, terdapat 3 model dalam circular flow diagram ini, yaitu model 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Namun, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai model 3 sektor. Sebelumnya, seperti yang telah kita pelajari tentang pelaku ekonomi, yaitu bahwa suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung karena adanya para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi ini adalah warga masyarakat yang bisa dibedakan menjadi 4 bagian. Keempat perilaku ekonomi ini sebenarnya saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Hubungan dari keempat pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam model diagram arus lingkar atau yang bisa disebut circular flow diagram. Circular flow diagram adalah diagram yang menunjukkan interaksi atau hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi. Nah, langsung saja pada apa yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai diagram interaksi pelaku ekonomi 3 sektor, atau yang bisa disebut dengan interaksi antar pelaku ekonomi pada perekonomian tertutup. Nah, sebenarnya pada sistem ekonomi 3 sektor tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi 2 sektor. Namun, selain terdapat rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, dalam ekonomi 3 sektor ini juga melibatkan pemerintah. Dalam hal ini, rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi, di mana faktor produksi tersebut terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, tenaga kerja, tanah, dan lain-lain, yang mana bukan hanya diperuntukkan untuk rumah tangga produsen. Tapi, dalam diagram perekonomian 3 sektor, rumah tangga konsumen juga berfungsi sebagai penyedia faktor-faktor produksi atau penyedia tenaga kerja yang dipekerjakan kepada pemerintah. Untuk apa? Yaitu untuk mengelola jalannya pemerintahan. Begitu juga dengan rumah tangga produsen dan menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat atau konsumen. Dalam diagram perekonomian 3 sektor ini, produsen juga menghasilkan barang atau jasa untuk mengelola jalannya pemerintahan. Kemudian, rumah tangga konsumen juga membayarkan pajak kepada pemerintah. Pajak tersebut bisa berupa pajak penghasilan atau bisa juga pajak bumi dan bangunan atau tanah kepada pemerintah. Begitu juga dengan rumah tangga produsen yang membayarkan pajak kepada pemerintah atas hasil dari penjualan barang dan atau jasa. Pemerintah juga memberikan yang namanya redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan ini diberikan kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pada rumah tangga konsumen, redistribusi pendapatan dapat berupa pembayaran atau gaji untuk tenaga kerja yang digunakan dalam proses atau sistem pemerintahan. Pada rumah tangga produsen, pemerintah memberikan redistribusi pendapatan untuk pembayaran atas barang atau jasa yang digunakan dalam jalannya proses pemerintahan. Pada diagram perekonomian 3 sektor, pemerintah juga berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang atau jasa, seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Sebagai konsumen, pemerintah membutuhkan tenaga kerja, seperti pegawai negeri sipil. Nah, kedua hal ini menimbulkan arus barang dan jasa dalam pasar output, dan menimbulkan arus uang dalam pasar input atau pasar produksi. Pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, serta memberikan subsidi dan bantuan kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.